لا إله إلا الله محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Ramadan yang Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'annya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisab, karena mengharapkan ridha Allah, maka yang demikian itu bisa menjadi sebab diampuninya segala dosa, dan bisa kita juga simpulkan menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba membahas tentang fiqhus siyam, namun kita bandingkan atau studi komparatif antara fikih dalam mazhab Syafi'i dan fikih dalam mazhab Hambali seputar siyam. Nanti kita akan dapati, hadirin yang dimuliakan Allah, hampir tidak ada perbedaan kesimpulan dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih mazhab Hambali. Walaupun tanda kutip hari ini kayaknya ya, apa bahasanya, sering terjadi saling kritik begitu antara pengikut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Padahal dalam dunia fikih, fatwa-fatwa mereka atau qaulul mu'tamad indahuma atau indahum, pendapat-pendapat yang diyakini dari kedua belah pihak ini, hampir kita tidak dapati perbedaan kecuali hanya sedikit saja. Tapi entah mengapa yang sering terjadi, persamaan gak pernah dibahas, perbedaan justru dibesar-besarkan ya. Nah, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, misalnya dalam kitab ini saya ambil dari syarah matan al-ghayatu wa takrib, atau matan dari kitab Abi Syuja yang disyarah oleh Profesor Mustafa Dib Al-Bugha. Judul bukunya At-Tadhhib bi Adillati Matanil Ghayati wa Takrib. Lalu kemudian di sini ada dari mazhab Hambali adalah Al-Uddah Syarhul Umdah yang ditulis oleh Bahauddin Al-Maqdisi. Nah, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai dari kitab dalam mazhab Syafi'i, yakni At-Tadhhib. Di sini disebutkan wa syara'itu wujubis siyam thalathatu asya' al-islamu wa bulughul wal aqlu wal qudratu ala shaum. Syarat-syarat wujubus siyam, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Wajibnya puasa, yang pertama al-islam, Islam, bulugh, baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal, dan kemudian ditambahkan al-qudratu ala shaum, kemampuan untuk puasa. Nah, biasanya hadirin yang dimuliakan Allah, al-bulugh wal aqal, baligh dan berakal, itu biasanya dijadikan satu dalam kitab-kitab fikih begitu. Karena kalau sudah baligh itu otomatis tanda kutip berakal. Bukan berarti anak yang belum baligh itu tidak berakal, tapi akalnya belum sempurna. Akalnya belum sempurna. Maka nanti baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, anak kecil tanda kutip tidak diwajibkan puasa. Walaupun nanti dalam mazhab Hambali ini disebutkan wa yu'mar bihi as-sabiyyu idza ataqahu. Wa yu'mar as-sabiyyu idza ataqahu, dan diperintahkan
berpuasa as-sabiyyu, anak kecil, idza ataqahu, jika anak tersebut memiliki kemampuan. Sekali lagi, baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, tanda kutip, mereka sepakat kalau anak kecil tidak wajib puasa karena anak kecil belum sampai baligh dan akalnya belum sempurna. Istilah dalam fikih nanti, usia ini disebut usia mumayyiz, belum usia baligh. Tapi baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali sepakat yu'mar bihi as-sabiyyu idza ataqahu. Anak kecil itu diperintahkan berpuasa kalau anak kecil itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa. Bahkan ketika disyarah oleh Imam Bahauddin, yudrab alaihi aw yadribu alaihi liya'taddihi wala yajib alaihi lil khabari. Bahkan anak kecil itu tanda kutip dihukum ya dengan hukuman pukul untuk membiasakan dia puasa. Ini sama kasusnya dengan sholat. Sholat kan syaratnya juga Islam, akil, baligh. Dan anak kecil itu kan belum baligh dan akalnya juga belum sempurna. Tapi tetap anak kecil itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat agar itu menjadi kebiasaan mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau sudah usia 10 tahun dipukul, dalam artian dipukul di sini bukan kekerasan dalam mendidik anak, enggak, pukulan mendidik begitu, agar membiasakan anak-anak untuk mengerjakan sholat, meluruskan sikap mereka begitu. Nah, hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa syaratnya itu adalah yang kita sebutkan tadi? Karena pertama, seperti yang disebutkan di sini, wal al-aslu fi fardiyatis shaum mutlaqan qauluhu ta'ala, karena asalnya fardiyatus shaum, kewajiban puasa itu secara mutlak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Kata-kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, ini menunjukkan puasa ini hanya diwajibkan kepada orang-orang beriman gitu. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak beriman kemudian dia puasa, maka sejatinya puasanya itu tidak mendapat pahala. Ada nih orang non mukmin, bukan orang beriman, karena mungkin tinggal di sekitar kita lalu kemudian ikut kebiasaan kita puasa, dia puasa, maka kita katakan sejatinya dalam pandangan syariat puasanya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala apapun. Tapi boleh nggak dia ikut-ikutan? Ya boleh aja, nggak mungkin, dan tidak perlu kita larang begitu. Mudah-mudahan yang demikian juga bisa menjadi asbabul hidayah, sebab-sebab datangnya hidayah. Begitu juga wa bi khususi Ramadan, qauluhu ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Begitu juga khusus, secara khusus puasa Ramadan itu ditetapkan melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang melihat bulan pada hari tersebut, maksudnya di akhir dari Sya'ban, falyasum, maka hendaklah dia menunaikan puasa. Begitu juga ahaditsun minha, begitu juga ada banyak hadis yang menerangkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang beriman, kedua orang berakal dan baligh, serta al-qudrah alaih, mampu melaksanakannya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Uddah ini menarik sekali di sini Bahauddin Al-Maqdisi, disebut Bahauddin Al-Maqdisi karena dahulu daerah sebaran
Mazhab Hambali itu di sekitaran Baitul Maqdis, atau kalau sekarang di daerah Palestina yang dirampas itu. Tapi jangan salah, penulis kitab syarah dari Matan Ghoyah wa Takrib, yaitu buku yang paling terkenal sekali di pondok-pondok pesantren di Indonesia, namanya Fathul Qarib. Fathul Qarib itu adalah buku syarah atau penjelasan dari Matan Ghoyah wa Takrib, matan yang sama yang sedang kita bahas. Itu juga dari daerah, sekarang kita sebutnya Gaza atau Gaza ya. Itu. Jadi memang daerah itu juga menjadi daerah sebaran madhab Syafi'i. Tapi menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, sekalipun Palestina di ratusan tahun sebelum hari ini menjadi daerah sebaran madhab Syafi'i dan madhab Hambali, menariknya tidak terjadi tanda kutip pembulian-pembulian atas pendapat madhab lain seperti yang kita lihat hari ini. Maksudnya poin ini perlu saya sampaikan. Hari ini termasuk yang nggak buat sehat itu adalah ketika misalnya seseorang sepakat dengan mazhab A dan nggak sepakat dengan mazhab B. Ya sebenarnya sah-sah aja dia mengatakan pendapat mazhab A lebih kuat, tapi tanda kutip tidak perlu dia membuli pendapat mazhab B. Begitu. Dengan perkataan-perkataan yang tanda kutip itu bisa merendahkan mazhab B, padahal mazhab B itu juga tidak mungkin mengeluarkan sebuah fatwa kecuali mereka punya dasar yang menurut mereka dasar itu lebih kuat, begitu kan? Dan na'udzubillahnya lagi kalau kemudian pembulian terhadap mazhab, dalam hal ini mazhab B itu dilakukan dengan bahasa-bahasa yang merendahkan, nggak boleh, nggak boleh. Karena para ulama itu tanda kutip hadirin yang dimuliakan Allah bukan sembarang orang yang tiba-tiba disepakati oleh masyarakat jadi ulama, enggak. Tapi melalui proses panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada dia sehingga dia diberikan ilmu pada saat yang sama yang lain yang kita sebut awam itu tidak diberikan karunia itu. Sehingga Allah mengatakan yarfa'illadil yarfa'ullahu alladzi ya ayyuhalladzina amanu idza apa tuh kok jadi lupa saya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kadang-kadang kalau baru sahur ini ya baru makan sahur kita suka rada-rada diselubungi rasa ngantuk. Nah, dalam ayat itu Allah mengatakan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan begitu juga mengangkat derajat orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu, beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang lain. Berdasarkan ayat ini bahwa para ulama itu tanda kutip bukan orang sembarangan, tetapi mereka adalah orang yang Allah pilih dan Allah telah angkat derajatnya sehingga nggak boleh mulut kita lancang kemudian tanda kutip melakukan pembulian baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kasus misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang sebenarnya kalau kita puasa kita tuh nggak boleh yashab, nggak boleh saling bantah-bantahan apalagi merendahkan ya. Ya misalnya pada kasus al-imsak, menahan gitu. Dalam mazhab Hambali memang yang dijadikan patokan kapan memulai puasa, yang dijadikan patokan adalah waktu subuh ditandai dengan azan. Begitu. Sebenarnya sama. Mazhab Syafi'i juga mengatakan dimulainya waktu pelaksanaan puasa itu waktu subuh. Cuman mazhab Hambali, mazhab Syafi'i punya fatwa untuk kehati-hatian, maka ditariklah waktu minimal 5 menit ke belakang agar jangan sampai ketika azan kaum muslimin masih dalam keadaan meminum. Gitu. Ini dalam rangka kehati-hatian dan sah-sah saja kan, begitu. Lalu kemudian wa na'udzubillah
fatwa ini dianggap sebagai sesuatu yang diada-adakan dan merubah syariat Muhammad. Bahasa-bahasa begini nggak pantas. Bahasa-bahasa gini nggak pantas. Kalau kemudian dilakukan perundungan, pembulian setiap di pengajian, disebut di antara bid'ah Ramadan, imsak. Bahasa seperti ini nggak pantas. Para ulama tidak memaksudkan dengan itu mengadakan ajaran baru. Para ulama semata-mata berfatwa seperti itu agar jangan sampai begitu azan berkumandang kaum muslimin masih makan dan minum. Memang akhirnya menjadi apa ya? Menjadi tanda kutip tradisi atau kebiasaan dalam mazhab Hambali misalnya, begitu azan, wah udah azan nih, langsung minum begitu, karena dianggap nantinya habis waktu subuh atau masuknya waktu subuh itu azan, dan yang dimaksud adalah selesainya azan, dan itu kan akan berseberangan dengan mazhab Syafi'i. Tapi maksud saya, sekalipun misalnya mazhab Hambali tidak punya fatwa untuk kehati-hatian 5 menit ke belakang yang kemudian disebut dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sebagai imsak, ya nggak apa-apa, tapi nggak perlu melakukan perundungan. Dan sebaliknya mazhab Syafi'i juga nggak perlu melakukan perundungan. Misalnya dengan mengatakan, itu puasanya batal. Ya puasa, kalau dalam mazhab Hambali tadi kan kita katakan, mereka mengatakan ditandai dengan azan, tapi azan yang dimaksud adalah berakhirnya azan, sehingga begitu azan mereka masih nyempetin minum. Kalau orang-orang tersebut sepakat dengan mazhab Hambali, yaitu sampai berakhirnya azan, maka itu yang akan mengikat dia. Tapi kalau orang lain yang tadi sepakat dengan mazhab Syafi'i, begitu azan teng udah nggak boleh, itu juga akan mengikat dia. Sehingga orang yang sepakat dengan mazhab Syafi'i jangan berperilaku seperti mazhab Hambali. Paham nggak? Dia mazhabnya, dia sepakat dengan fatwa atau apa yang dipopulerkan mazhab Syafi'i, yaitu puasa itu dimulai dari azan, dan yang dimaksud dengan azan adalah azan begitu kumandang awal. Tapi kemudian yang dia lakukan berseberangan, masih azan minum dengan alasan kan azannya belum habis, padahal yang dia sepakati adalah fatwa dalam mazhab Syafi'i. Begitu ya. Nah, dari sini kita jadi sadar, paham, dan mudah-mudahan bijak bahwa sebenarnya dalam mazahib itu atau mazhab-mazhab itu perbedaannya dikit, persamaannya lebih banyak. Perbedaannya di wilayah-wilayah yang kecil yang tadi kita bahas itu gitu. Tapi kadang-kadang justru di situ tuh dikapitalisasi kalau bahasa saya. Karena mungkin kalau kita berbicara lurus-lurus aja, jamaah itu kayaknya begitu-gitu aja gitu, tidak termilitansikan begitu ya. Tapi kalau kemudian dengan bahasa-bahasa kitalah yang benar, yang lain salah, mungkin jamaahnya lebih militan gitu ya. Tapi nggak benar juga. Ya, yang benar itu adalah bagaimana orang-orang ketika dapat ilmu itu menjadi sebab hidayah dia untuk bisa beramal. Nah, kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi kita katakan bahwa wajibnya puasa itu diwajibkan itu atas orang Islam baligh, berakal, dan qudrah, mampu begitu. Yang dalam madhab Hambali disepakati juga, tapi di sini penjelasannya tanda kutip lebih tegas ya. Fasyurutuhu arba'ah, syarat wajibnya puasa itu ada 4. Al-islamu fala yajib ala kafirin asliyin wala murtadin li'annahu ibadatun fala tajib alal kafir kas-salah. Syaratnya ada 4, salah satunya Islam, maka kata Imam Bahauddin fala yajib alal kafirin asliyin, puasa itu tidak wajib atas orang kafir asli. Orang kafir asli, karena ada nanti kafir asli, memang aslinya dia itu kafir. Ada orang muslim tapi melakukan kekafiran, lalu kemudian difatwakan oleh qadi
difatwakan oleh hakim, si fulan telah jatuh kepada kekafiran, gitu. Nah, tidak diwajibkan atas orang kafir asli, wala murtaddin, tidak juga diwajibkan atas orang murtad, li'annahu ibadatun, karena puasa itu adalah ibadah, fala tajibu alal kafir kas-salati, maka tidak diwajibkan atas orang kafir sebagaimana salat. Wa tsani, dan syarat yang kedua al-aqlu, fala yajib ala majnunin. Syarat kedua adalah berakal, sehat akalnya, fala yajib alal majnunin, maka tidak diwajibkan atas orang gila. Problemnya kadang-kadang bukan di situnya hadirin. Gimana kalau seandainya kegilaannya 80%? 20%-nya masih sadar, seperti orang tanda kutip ya, mengalami skizofrenia, mengalami delusi. Delusi itu kan punya tingkat-tingkatan, atau halusinasi itu kan punya tingkat-tingkatan. Ada orang kena halusinasi, dia punya teman yang kita nggak bisa lihat teman dia. Dalam taraf-taraf tertentu dia masih sadar ngobrol sama kita, tapi dia meyakini dia punya teman, ngomong sama temannya, gitu. Dalam taraf-taraf tertentu kadar kewarasannya hilang, ngomong terus nih sama teman ya, yang tidak dia miliki, yang tidak kelihatan itu, sama kita udah nggak bisa lagi. Maka dari sini, kalau kadar kesadarannya tinggi tetap wajib. Kalau kadar kesadarannya tinggi tetap wajib. Tapi kalau kadar kesadarannya rendah, sehingga hari-harinya cuma ngobrol sendiri aja, ngerasa ada temennya, begitu yang ngobrol terus, diajak ngomong juga nggak sadar, maka ini nggak wajib. Begitu juga nanti pada kasus anak autis. Kalau kadar kesadarannya tinggi, anak autis juga wajib puasa. Tapi kalau kadar kesadarannya rendah, anak autis nggak wajib puasa. Wathalis, dan yang ketiga al-bulugh, baligh, fala yajib ala sabiyyin, maka tidak diwajibkan puasa atas anak kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathatin, anil majnuni hatta yafiqa, anil naimi hatta yastayqidha, anil sabiyyi hatta yablughal hilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalam, diangkat pena catatan amal, artinya tidak diwajibkan, an thalathatin, dari 3 orang, an majnunin hatta yafiqa, dari orang gila tidak diwajibkan hatta yafiqa, sampai dia sadar dan hilang kegilaannya. Orang gila misalnya depresi, nggak sadar, ngomong-ngomong mulu, jalan telanjang, tapi lama-lama kena di terapi, balik kesadarannya. Itu kalau orang depresi pak, jalan telanjang. Kalau depresinya belum terlalu kuat, itu begitu kita mandiin, kita ajak ngobrol, itu langsung bisa berkurang kadar depresinya. Langsung ingat dirinya siapa, langsung ingat tentang kediriannya, begitu. Nah kalau dia balik ingat, sadar, maka wajib atasnya puasa. An-naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang tertidur aslinya tidak wajib puasa. Begitu juga orang misalnya koma, nggak wajib puasa sampai dia sadar dari kekomaannya, gitu ya. Orang mabuk misalnya, mungkin nggak mabuk 1 hari 1 malam, ya tergantung konsumsinya apa ya. Nah kalau dia mabuk sampai tertidur 1 hari 1 malam, konsumsi jamur-jamuran tertentu misalnya, atau pil tertentu, maka nggak wajib atasnya puasa sampai dia betul-betul tersadarkan. Anis sabiyyi hatta yablughal hilmu, begitu juga kata Nabi, anak kecil tidak wajib puasa, tidak diwajibkan perintah-perintah syariat apapun sampai dia dewasa, sampai dia baligh, begitu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, menarik di sini dalam mazhab Hambali dikatakan waqala ashabuna yajib alaman ataqahu. Sebagian ulama-ulama Hambali mengatakan yajib, anak kecil tetap wajib puasa alaman ataqahu, kalau dia mampu.
Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza ataqal gulamu as-siyama salasata ayyamin wajaba alaihi as-siyam syahri Ramadan. Nabi SAW bersabda, jika anak kecil itu mampu puasa 3 hari, wajib alaihi siyam syahr Ramadan, maka wajib atasnya puasa bulan Ramadan. Wali annahu yu'aqib ala tarkihi wa hadha sifatul wajib. Kata ulama-ulama Hambali sebagian, tapi ini bukan perkataan mayoritas mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang meninggalkan puasa, dan ini menunjukkan kewajiban puasa. Wal awal al madhab lil khabari, dan yang pendapat pertama itu adalah pendapat yang diterima mayoritas madhab berdasarkan sabda Nabi. Dan jangan dikira dalam sebuah madhab mereka sepakat di seluruh masalah, enggak. Hatta dalam mazhab Syafi'i, apakah seluruh pengikut Imam Syafi'i sepakat dengan fatwanya Imam Syafi'i? Enggak. Bahkan kalau dalam mazhab Abu Hanifah, muridnya langsung seperti Syaibani atau Yakub, itu bisa sampai angka 1/3 fatwa imamnya itu diselisihi. Gitu, 1/3 fatwa imamnya diselisihi. Kok mereka tanda kutip memiliki sikap atau keberanian seperti itu? Karena begini, itu kan fatwa, dan mereka juga adalah orang yang tanda kutip memiliki qudrah alal fatwa. Sejatinya mereka juga memiliki kemampuan untuk berfatwa, sehingga kadang-kadang mereka melihat penjelasan dari imam itu tidak kuat, sehingga karena itu mereka beralih dari fatwa imamnya. Contoh, kalau dalam kasus mazhab Syafi'i, dalam buku Kifayatul Ahyar itu disebutkan ketika menceritakan tentang air, Imam Syafi'i itu, dan ini juga sebenarnya pendapat Syafi'iyah pada umumnya, mengatakan air musammas itu makruh dipakai. Air musammas makruh dipakai. Air musammas itu maksudnya air yang terjemur matahari, itu makruh dipakai. Alasan Imam Syafi'i, ada hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa air musammas itu yarisul baras, menyebabkan penyakit kulit. Nah, tapi Imam Nawawi rahimahullah, salah satu mufti dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i nanti ada 2 mufti besar, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi dalam masalah ini nggak sepakat. Pertama, hadis yang dipakai Imam Syafi'i rahimahullah itu hadisnya dhaif, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, kata Imam Nawawi. Kedua, Imam Nawawi sudah tanya dokter yang memang melakukan riset kesehatan secara saintifik bahwa air yang terjemur di bawah matahari tidak menyebabkan datangnya penyakit kulit. Makanya Imam Nawawi tidak sependapat dengan fatwa Imam Syafi'i yang memakruhkan air yang terjemur matahari. Imam Rafi'i, beliau mengatakan sebetulnya makruh, tapi ada syaratnya katanya. Pertama, air itu mesti betul-betul terjemur di suhu yang panasnya luar biasa, bisyiddatil hararah. Yang kedua, air tersebut bukan sembarang air, misalnya air di empang, bukan, tapi air yang dia itu ditampung oleh wadah yang terbuat dari besi, atau wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak. Bisa logamnya tembaga, bisa logamnya besi, bisa logamnya apalagi baja, begitu. Nah, kalau begini adanya makruh, kata Imam Rafi'i, begitu. Tapi begitulah dunia mazhab. Sengaja saya sampaikan begini biar bapak-bapak juga memiliki wawasan, oh mazhab itu begitu ya. Seperti dalam mazhab Hambali tadi, sebagian kecil ulama-ulama Hambali tetap mewajibkan anak kecil itu wajib puasa, itu dinilai berdasarkan hadis yang mereka anggap hadis itu sahih, bahwa anak kalau sudah bisa puasa 3 hari berarti wajiblah dia puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, begitu. Maka dari sini saya katakan bahwa di internal mazhab pun terkadang terjadi ikhtilaf, gitu ya. Jadi jangan kemudian kaku sampai kemudian mengatakan wah mazhab itu
begini dan begitu. Pokoknya nggak boleh keluar dari madhab. Gitu. Mungkin nggak ulama-ulama mazhab tertentu, misalnya mazhab Syafi'i, nggak sepakat dengan imamnya, tapi sepakat dengan Imam Ahmad bin Hambal? Oh mungkin. Atau sebaliknya, mazhab Hambali ada yang dalam kasus tertentu nggak sepakat dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi sepakatnya dengan Imam Abu Hanifah misalnya. Oh itu bukan hanya mungkin, itu sering terjadi. Karena mereka sampai pada darajatul ijtihad, begitu. Mereka juga sampai kepada derajat ijtihad yang bisa mentahrir masalah, bisa merinci masalah, sekalipun mereka bukan mujtahid mutlak, begitu. Gitu ya. Nah, kalau kita bagaimana? Kita belajar aja dulu, belajar baik-baik. Kita laksanakan apa yang ketika kita dengar dari ustadz kita, misalnya ustadz kita mazhab Syafi'i gitu kan, dia menfatwakan berdasarkan mazhab Syafi'i dan kita sepakat nih nyambung dengan apa yang disampaikan ustadz kita, udah pegang aja gitu. Tapi ustadz suatu saat saya mendapat penjelasan yang menurut saya lebih kuat, ya silahkan aja, silahkan saja kemudian berpaling. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, begitu kita sepakat dengan metodologi mazhab tertentu, tanda kutip itu mengikat kita. Misalnya begini, kita sepakat seperti dalam mazhab Hambali, qaulus sahabah, fatwa sahabah itu dalil. Mazhab Hambali itu yang membedakan dia dengan mazhab yang lain, sehingga akhirnya terjadi perbedaan mazhab gara-gara metodenya beda, karena mazhab Hambali menjadikan fatwa sahabat, perkataan sahabat itu sebagai rujukan atau dalil selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Mazhab Hambali menambahkan fatwa sahabat juga dalil. Kalau sahabat sudah berfatwa, itu dalil bagi mereka. Dan itu nanti akan mengikat kalau kita sepakat, ya kan? Misalnya kita sepakat, iyalah fatwa sahabat itu dalil, mereka berhak berfatwa dan itu bisa jadikan rujukan. Maka tanda kutip kalau kita meyakini yang demikian, itu keyakinan itu mengikat kita gitu. Sama misalnya dalam mazhab Maliki, kita meyakini bahwa kebiasaan penduduk Madinah di zaman itu adalah dalil. Yang tidak merupakan kebiasaan penduduk Madinah itu bukan bagian dari ajaran agama. Kalau kita sepakat dengan metode ini, itu mengikat kita. Contoh ya, maaf, dalam mazhab Maliki nggak ada tuh puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal hadisnya ada kan? Bukan mereka menolak hadis, mereka merasa hadis itu bertabrakan dengan sesuatu yang menurut mereka itu lebih kuat dari hadis tersebut, karena hadis itu diriwayatkan satu orang. Sementara mereka mendapati seluruh penduduk Madinah tidak ada yang mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Menurut mereka kebiasaan penduduk Madinah itu lebih kuat karena di situ mayoritas sahabat di situ, gitu. Dan ini saya ketika ngomong ini bukan berarti saya mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah. Ini kan saya menjelaskan aja, Pak. Karena pernah nggak tahu ya, mungkin jamaahnya rada ngantuk-ngantuk gitu ya. Belajar fikih ini nggak boleh ngantuk, gitu. Ngeleng dikit salah kesimpulannya. Sehingga ketika saya menjelaskan ini, ada yang bilang, wah menurut Ustaz Reza itu puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah katanya. Padahal saya sedang menjelaskan pendapat Maliki begitu. Gitu, dan menjelaskan bahwa kalau kita sepakat dengan metodologi Maliki itu mengikat kita, gitu ya. Paham ya? Gitu. Nah, dunia mazhab itu seperti itu. Tapi saya katakan, perbedaan-perbedaan ini dikit. Ini kita sedang mengkomparasi dari tadi, mana bedanya? Gitu. Hanya masalah pojok-pojokan sana gitu yang ada terjadi perbedaan. Nah, oke, anak kecil tadi ya, begitu. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i langsung kepada faraidus shaum arba'atu asya an-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammadul qai'. Nah, kewajiban-kewajiban pada puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima', yaitu imsak, menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan. Wa ta'ammadul qai', begitu juga menahan diri dari sengaja
muntah begitu. Maksudnya jangan sengaja muntahnya, kalau nggak sengaja beda lagi. Kalau dalam mazhab Hambali penjelasannya langsung nanti tentang waktu penentuan Ramadan, dan waktu penentuan Ramadan baik mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat. Bagaimana caranya? Caranya ru'yatu hilal di Ramadan. Mereka mengatakan dengan melihat hilal Ramadan. Walaupun nanti di ratusan tahun setelah mereka ada fatwa yang mengatakan boleh dengan penghitungan astronomi, tapi penghitungan astronomi itu untuk membantu saja. Tetap yang dipatokan adalah adanya hilal atau terlihatnya hilal, begitu. Makanya nanti kalau di Indonesia istilah hisabnya itu hisab biimkaniyati ru'yah, tetap pakai hisab, pakai astronomi, tapi dengan catatan imkaniyatu ru'yah, bahwa astronomi yang menunjukkan keberadaan hilal di derajat tertentu, karena memang di derajat tertentu memungkinkan melihat hilal, imkaniyatu ru'yah, begitu. Nah, itu agak jelimet, tapi kalau nanti ada yang nanya bisa saya jelasin. Nah, kemudian sedikit lagi ya, walaupun tadi sudah bunyi tet-tet ya. Walladzi yuftiru bihi as-shaim. Apa aja yang membatalkan puasa sama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama. Nah, ini saya ambil poin kepada tentang sedikit aja. Ini sepakat, yaitu bagaimana tentang orang yang yubahul fitru, boleh bagi mereka berbuka. Nah, yang boleh berbuka di bulan Ramadan, boleh nggak puasa maksudnya ya. Yang pertama, al-maridul ladzi yatadarrar bihi, orang yang sakit yang dia itu kalau puasa bisa menciptakan bahaya ke dia. Ya, dia sakit, harus minum obat, istirahat, tapi dipaksain puasa. Misalnya dia karena apa namanya itu tipes. Tipes kan udah, kalau tipes kan harus rehat, harus makan teratur dan minum obat. Tapi paksain puasa malah justru naik suhu badannya begitu. Orang kayak gini nih bukan hanya boleh buka, tapi memang harusnya buka, wajib begitu, karena sudah yatadarrar, sudah membahayakan dirinya. Rasulullah mengatakan la dirara wala darar, la darara wala dirar. Enggak boleh membahayakan dan membahayakan orang lain. Wal musafirul ladzi lahul qasru, begitu juga musafir yang punya hak untuk mengqasar salat. Musafir kan boleh tuh melakukan qasru shalah, salatnya diringkas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, musafir seperti ini, musafir yang secara syariat perjalanan ini betul-betul perjalanan jauh, yang kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan 87, sekian kilometer. Jangan kemudian bapak-bapak ngerasa, wah Ustadz, saya itu melakukan safar. Kemana Pak? Sana ke Pulau Mas. Saya tiap hari kerja ke Pulau Mas. Coba 30 kilo ke sana. Safar seperti ini bukan safar yang dimaksud. Ini kan safar tiap hari nih. Masa ini musafir beneran begitu, musafir beneran ya. Nah, fal fitru lahu ma afdal wa alaihi mal qada. Nah, nanti yang membedakan dalam mazhab Hambali berbuka atau tidak puasa bagi kedua orang ini lebih baik. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bisa tetap puasa dan tidak membahayakan dirinya, maka puasa lebih baik. Itu aja nanti bedanya, begitu. Yang kedua, al-haidu wan nufasa tuftirani wa taqdiyani wa in samata lam yuzzi-huma. Haid, orang yang puasa, wan nufasa, begitu juga orang yang atau wanita-wanita nifas, wanita yang baru melahirkan, keduanya tuftirani, keduanya harus tidak puasa. Wa taqdiyani, nanti keduanya qada, ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Wa in somata, kalau keduanya tetap ngotot puasa, lam yujzi-huma, maka puasanya nggak sah. Ini sepakat Syafi'i, Hambali dan yang lain juga sepakat, nggak ada khilaf. Yang ketiga, al-hamil wal murdi,
wanita hamil dan wanita yang menyusui, in khafata ala anfusihima aftarata wa qadata. Kalau keduanya membatalkan puasa karena khawatir pada diri keduanya, misalnya hamil dipaksain puasa, dia khawatir nanti membahayakan diri, udah nggak nyaman nih, nggak nyaman, hamil tetap puasa, keringatan, mual-mual. Kalau itu membahayakan dirinya, dia disamakan dengan marid, disamakan dengan orang sakit. Kalau disamakan dengan orang sakit, dia berbuka nanti qadha. Ya. Wa in khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa ad'amta an kulli yaumin miskina. Kalau keduanya, wanita hamil, wanita menyusui, meninggalkan puasa itu karena khawatir anaknya. Puasa, kayaknya anak saya nih kalau puasa di perut geraknya makin dikit. Oh, jangan-jangan nggak dapat nutrisi anak saya. Atau ketika dia nyusuin, puasa, anaknya yang mencret, dia biasa-biasa aja. Maka ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali sama, keduanya harus berbuka atau boleh berbuka, lebih tepatnya boleh berbuka, dan keduanya harus qadha. Yang hamil, yang nyusui harus qadha, dan keduanya juga harus bayar fidyah. Gitu. Ini sama dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i sama. Gitu. Arabi, yang keempat, al-ajiz anisyam likibarin au maradin la yurjabur uhu fa innahu yud'am anhu an kulli yaumin miskin. Al-ajiz, orang yang nggak mampu puasa. Kenapa? Karena usianya udah lanjut banget, 75 tahun, 80 tahun misalnya. Aul maradin la yurjabur uhu, atau dia sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, lumpuh, seluruh tubuhnya lumpuh misalnya. Maka orang yang seperti ini boleh tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah tiap hari. Setiap kali dia tidak puasa, dia kasih makan orang miskin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, ketika kita membanding-bandingkan buku-buku mazhab, sebenarnya titik kesamaannya itu besar sekali, hampir nggak ada bedanya. Nanti perbedaan itu ada di kutubul mutawalat, buku-buku yang panjang, buku-buku yang memang untuk perbandingan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i misalnya Syarah Majmu' Al-Muhadzab, berapa jilid ya? Semeter lebih bukunya, semeter lebih itu. Dalam mazhab Hambali misalnya Syarhul Kabir atau Al-Mughni, 1 meter tuh. Di situ tuh baru ada khilaf-khilaf. Kalau buku-buku yang kayak ini 1 jilid, 2 jilid, atau yang masih 3 jilid, ya biasanya sama, masih datar aja, masih sama gitu. Kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa pelaksanaan puasa tuh secara umum sama, begitu ya, seperti itu hukumnya gitu. Dan kalau terjadi perbedaan, nggak boleh saling bully, termasuk misalnya kasus imsak yang kadang-kadang kayak udah rutinitas tahunan, keluar video-video bulian begitu. Nggak pantas bully-bulian begitu, apalagi yang dibully adalah ulama yang ketika mereka berfatwa karena ilmu dan rasa takut kepada Allah, lalu kita kemudian meleceh-lecehkan mereka, naudzubillah. Nah, selebihnya hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan ini ilmu, bukan hanya untuk dipelajari tapi diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki kepada kita kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hati kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita bisa dimasukkan surga karena ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik sekalian, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga di luar puasa Ramadan. Baik, nanti kita mulai dengan saja pertanyaannya. Mohon Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita dalam kehidupan kita mencampur adukan mazhab? Karena dalam satu sisi mazhab ini kita yakini bahwa mazhab ini lebih benar daripada mazhab yang ini, sehingga kita pada satu hal kita memakai azhab ini, dalam satu hal kita memakai azhab ini gitu, mazhab ini gitu. Contohnya kayak kita
Syafi'i itu kita dalam berwudu kita tidak boleh bersentuhan lagi dengan istri, gitu loh Tat. Ini gimana? Kalau kita sudah wudu, kita iya. bersentuhan dengan istri kita batal. Tapi dalam hal ini saya meyakini bahwa walaupun saya Syafi'i itu tidak membatalkan, karena Rasul pun pada saat sudah berwudu dia mencium Aisyah dulu, menurut silsilahnya begitu Tat. Dan juga pada saat umroh, pada kita tawaf, kita sa'i, kita bersentuhan juga dengan orang lain tidak apa-apa gitu Tat. Apakah hukumnya apa Kat jika kita mencampur adukan mazhab gitu ke dalam satu hal dan hal yang lain gitu Tat? Cukup Tat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya saya respon langsung karena ini masail usulul fiqh begitu. Nanti ada dalam kitab at-taqlid wal ijtihad gitu. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, bedakan fatwa madhab dengan qaulullah itu sendiri, perkataan Allah itu sendiri, dan perkataan Nabi itu sendiri. Sebenarnya tanda kutip madhab itu adalah fatwa dari imam, fatwa dari imam. Kita sebagai orang tanda kutip yang tidak memiliki kemampuan beristihad, maka selayaknya mengambil fatwa dari imam, karena imam yang pertama menemukan atau mampu menemukan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, lalu kemudian menyimpulkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, dan segala macam dalil-dalil itu untuk kasus kita gitu. Nah, tapi nanti beda problemnya kalau ternyata kita mendapati satu, ada imam A berfatwa begini, imam B berfatwa begini. Artinya kita diberikan pilihan untuk mengambil salah satu dari keduanya. Begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan madhab bagaimana? Madhab ini salah satu yang membuat kita terikat dengan mazhab itu sebenarnya di metodologi. Gitu. Kalau kita sepakat dengan usulul madhab atau metodologinya madhab Abu Hanifah, itu nanti ngikat kita. Tadi saya contohkan, kalau kita sepakat dengan mazhabnya Imam Malik yang mengatakan amal ahli Madinah itu adalah dalil, kita sepakat dengan itu, maka itu akan mengikat kita. Ketika kita temukan misalnya ahli Madinah itu tidak melakukan amalan itu, maka itu akan mengikat kita, gitu ya. Itu kaitan dengan mazhab. Tapi kemudian bagaimana kalau seandainya kita sepakat dengan mazhab Syafi'i, tapi kemudian kita dalam kasus tertentu nggak sepakat dengan mazhab Syafi'i, boleh nggak? Maka saya katakan ketidaksepakatan kita dalam mazhab Syafi'i itu karena kita ngelihat dalam mazhab yang lain itu lebih kuat. Nah, tapi problemnya saya harus membatasi ini, maksudnya nggak semua bapak-bapak boleh seperti ini gitu. Saya bilang begini, sebenarnya yang boleh melakukan semacam tarjih gitu, atau kayaknya ini lebih kuat, itu ya, memang orang-orang yang punya kemampuan gitu, atau kalau bahasa proporsionalnya pro lah begitu, atau paling tidak bapak-bapak misalnya bisa menemukan bahwa ini lebih kuat, terutama dalam kasus bukan pendalilan secara teks. Coba nih agak jernih dikit ya, terutama dalam kasus bukan pendalilan pada teks, yang mungkin saja Imam Syafi'i itu kalah dibandingkan kita. Contohnya dalam kasus misalnya memfatwakan tentang pengolahan kulit. Yakin nggak teknologi pengolahan kulit, kalau kita adalah lulusan S1 pengolahan kulit, kita lebih tahu tentang kulit dibandingkan Imam Syafi'i? Yakin nggak? Yakin nggak? Ya jelas lah, orang kita di situ expert kok, dia di situ, apalagi dia hidup di masa yang kulit itu belum diolah sedemikian rupa. Jadi tanda kutip ulama itu, apalagi di zaman hari ini ya, di zaman dimana orang sudah tidak general tapi spesialis. Ulama itu terutama kelebihannya itu justru pada fahmun nusus, memahami nas, memahami teks
syariah, memahami Al-Quran, memahami hadis. Tapi dalam kasus fahmul waqi', memahami realita, justru ulama itu muqallid. Contoh, ada kiai, kita minta pendapatnya tentang perbankan syariat. Saya tanya ke bapak-bapak, benar nggak kiai itu paham perbankan syariat? Ini ada kiai kampung, jago baca kitab. Paham nggak dia tuh sebetulnya bagaimana transaksi keuangan modern hari ini? Maka bahkan ada dokter di bidang fikih berfatwa tentang pelaksanaan keuangan syariat hari ini jadi aneh dan jadi ketawaan orang-orang, karena memang dia nggak memahami itu. Harusnya yang dia lakukan nanya kepada pakar keuangan. Ini pakar keuangan, ini sebenarnya ini kan dunia kalian. Ini kasus ini coba jelaskan ke saya gitu. Nanti setelah kalian jelaskan ke saya masalahnya apa, saya nih yang memahami Al-Quran, saya memahami hadis, ijma' dan qiyas, melihat mana dari dalil ini yang nanti bisa menghukumi kasus ini gitu. Paham ya? Jadi juga dalam masalah kesehatan, ulama nggak boleh fatwa sendirian, jadi datangilah dokter. Ada kasus misalnya pencakokan organ, dia harus tanya dulu apa yang dimaksud dengan pencakokan organ, nanti dijelasin dulu sama dokter. Baru dia bilang, kalau begitu ini boleh. Jangan dia kemudian sembarangan berfatwa di situ. Itu bukan wilayah dia. Paham Pak maksudnya? Nah, padahal dalam kasus hukum kedua hal ini harus dikumpulkan. Nggak bisa sekedar kita paham Al-Quran, paham hadis, tapi nggak ngerti dunia kesehatan, berfatwa di dunia kesehatan, ya kan? Ya nggak? Kiai, ini ada orang aborsi, haram. Jadi tanya dulu aborsinya apa, kenapa terjadi aborsi. Begitu ditanya dokter, kata dokter ini orang kalau nggak aborsi mati ini, karena janinnya di dalam telah mati dan telah membusuk. Ya kan nggak bisa sembarangan, pokoknya aborsi haram begitu. Untuk kasus si fulanah itu aborsi harus ya wajib, kalau nggak tetap dipertahankan, anak udah mati coba misalnya. Ya kan? Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah kemudian jadi boleh saja kita keluar dari satu fatwa madhab ke fatwa lain dengan alasan memang kita menyadari kalau itu lebih kuat, terutama di bidang kita ya. Kalau bidang kita kan bukan pendalilannya, tetapi pemahaman terhadap realitanya, kan gitu ya, gitu. Misalnya nih, bapak-bapak ngaji ke ustadz yang mengatakan saldo GoPay riba. Udah bapak yakin banget, tahu-tahu dengar penjelasan ustadz yang lain, Ustadz Oni Sahroni misalnya, memang S1 S2 nya di bidang keuangan syariat, dia bilang saldo GoPay dan cashback nggak riba, dijelasin lebih detail. Nah lalu kemudian bapak bilang, oh iya nih penjelasan Dr. Oni lebih mendekati kebenaran, boleh nggak kita pindah pendapat? Sangat gitu maksudnya ya. Tapi maksud saya jangan sembarangan gitu, terutama di wilayah yang bukan wilayah bapak. Bukan wilayah bapak mana? Wilayah memahami dalil. Imam Ahmad itu pernah ditanya, boleh nggak orang yang punya hafalan hadis 100.000 berfatwa? Nggak boleh, kata Imam Ahmad. Kalau 200 nggak boleh, 300.000 nggak boleh, kalau 400.000 ya, kalau 400.000 silahkan aja. Jadi kalau di wilayah dalil, kita nih betul-betul buta lah sebut begitu. Kita ikut ulama dalam memahami wilayah dalil, tapi dalam memahami wilayah waqi', realitas yang akan dihukumi, boleh jadi kita lebih paham daripada dia gitu. Nah terus tadi didatangkan kasusnya itu bukan kasus yang rinci, kasus umum itu misalnya